Oke, kita mulai saja ya. Sambil menunggu temannya, saya kira kita memanfaatkan waktu karena mungkin juga tidak tidak bisa lama ya. I want to give you a short overview of your project so far ya. Sebentar. Oke, tujuannya adalah supaya saya ingin menunjukkan gitu ya, progres yang sudah ada sampai hari ini dalam rangka memberikan feedback secara umum. Saya tentunya tidak bisa menampilkan semuanya, tetapi mengambil beberapa saja secara random, supaya nanti maksud saya kalian bisa melihat progres Anda sampai saat ini dan apa yang perlu diperbaiki. Kemudian selanjutnya setelah itu baru saya akan memberikan mungkin update apa saja yang akan kita lakukan the rest of our subject ya. But before that, before we start, I'd like to say Happy Eid Mubarak ya, Idul Fitri pada mereka yang celebrate Idul Fitri. Taqabbalallah minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin seluruhnya. Semoga kalian semuanya sehat walafiat sampai dengan hari ini dan lebih bersemangat lagi untuk belajar, kuliahnya lebih serius sehingga bisa meraih kesuksesan yang lebih ya. Itu harapan kita walaupun kita sampai dengan hari ini masih online ya, masih daring. Kemarin ada mahasiswa datang ke rumah saya ya, ke rumah orang tua saya ya, karena saya juga pulang kampung ya. Karena kita nggak pernah tatap muka, jadi saya nggak kenal kalau itu mahasiswa yang ngambil mata kuliah ICT, jadi sama-sama tidak kenal, dia tidak kenal saya, saya pun tak kenal dirinya. Jadi ternyata kalau kita hanya ketemu tatap muka seperti ini, ternyata tidak ya, ketika tatap muka real ya secara fisik itu tidak saling mengenal. Jadi cuman ya alhamdulillah karena dia nyari nama saya di kampung orang tua saya, bertanya-tanya di mana rumah Pak Urai. Akhirnya ketemu juga. Padahal kita sudah ketemu di jalan sama-sama. Jadi tetaplah antara virtual dengan real itu berbeda ya. Rasanya pun berbeda. Ya, keakrabannya berbeda dan sebagainya. Memang harapan kita secepatnya hadir secara fisik sehingga mungkin proses pembelajaran akan jauh lebih efektif. Oke, baiklah. Selanjutnya, seperti yang saya katakan, saya ingin menampilkan beberapa daripada proyek Anda yang sudah diupload untuk memberikan overview feedback, jadi sehingga kalian mengetahui ininya ekspektasinya seperti apa gitulah mata kuliah ini. Oke. Ini siapa nih? Ini Fahira. Ya, adakah Fahira di sini? Are you here? Fahira? Yes, sir. Oke. Tadi Yes, saya sir. share dulu. Lupa. Now, can you see my screen right now?
Oke. Nah, Yes, sir. ini adalah proyek terakhir ya, the final project, walaupun dia ada dua kan. Yang pertama adalah Anda harus membuat laporan eksplorasi, so the exploration report sebenarnya, yaitu resource exploration reports. Because I want you to explore the resources that's good or beneficial for teaching and learning English. Nah, resources itu dalam bentuk websites, kemudian aplikasi, ya, Android-based application, atau game lah intinya, game-based application for learning English. Dan yang terakhir adalah video channel, ya, baik itu dari YouTube maupun di luar YouTube. Yang jelas itu the videos are good for learning and teaching English. Nah, saya sudah jelaskan bagaimana harusnya, sudah lengkap. Saya tidak perlu lagi ulangi di sini. Yang jelas saya minta setiap kategori, yaitu listening, mulai dari listening, speaking, reading, writing, itu 5-5 masing-masing. Kemudian di review sesuai dengan yang sudah saya jelaskan. Nah, namun karena ini adalah sebuah report, formal report, jadi saya minta Anda memformatnya bagus-bagus, jangan asal-asalan. Ya. Dikasih cover, kemudian kasih nama Anda tentunya seperti ini, kelasnya, mata kuliahnya, bisa juga dicantumkan nama saya sebagai dosen pengampu. Nah, kemudian nanti dikasih table of content, ya. Bila perlu ada kata pengantar gitu ya. Untuk yang lengkapnya nanti. Jadi ada table of content, misalkan materi listening, kita mulai dari listening dulu, jangan kalian campur aduk. Jangan kalian jumble, misalkan mulai ada misalkan tadi kelas pagi ada mahasiswa mulainya dari writing. Itu bukan salah, tetapi tidak common, karena kalau yang namanya belajar bahasa itu mulai dari listening dulu. Listening, kemudian habis itu speaking, habis itu reading, habis itu writing. Urutan kita belajar bahasa tuh biasanya seperti itu. Seperti kita belajarlah bahasa kita ya. Misalkan anak bayi kan mulai dari mendengar dulu dia. Dia tidak bisa langsung speaking kan tidak. Mendengar dulu. Apabila pendengarannya itu bermasalah, pasti speakingnya bermasalah. Nah, karena tidak ada input kan. Nah, setelah biasanya listening dan speaking itu berkembang, masuk sekolah, dia belajar membaca. Mulai dari membaca dalam rangka mengenal huruf, sampai membaca for understanding. Jadi, nah setelah kita cukup membaca, barulah kita bisa menulis. Jadi walaupun mungkin jaraknya tidak terlalu jauh, tapi ada juga yang jauh sekali. Kalau kita belajar bahasa Inggris, tentunya mungkin jarak antara membaca dan menulis itu tergantung, bisa dekat, bisa yang jelas urutannya seperti itu. So in your report, I also want you to do that. So, the first, misalkan ini Fahira, harusnya resource for listening dulu, jangan speaking dulu gitu kan. Nah sekarang saya lihat ininya dulu, kronologinya ya. So ini nanti dirapikan, misalkan nomor 1, terserah Anda, kalau ini nomor 1, berarti speakingnya itu adalah A kapital, tapi harusnya B karena speaking itu urutan kedua. Katakanlah ini kalau listening, kita cari Olivia, coba. Sir, sorry for interrupt, but I already did the Olivia Mulia ya. Ini malah reading. Yeah, Saya mau cari I yang already did the program one. Oh, you make separate file gitu kah? Oke. I misunderstand. Oke. Nah, berarti kalau separate file is okay berarti. Berarti saya contohkan ini dulu ya. Speaking itu adalah yang kedua, ya. Berarti ini B. Jadi nanti letakkan B-nya di sini ya, jangan di tengah-tengah.
B. Speaking, misalkan speaking resources. Nomor 1 apa namanya? Misalkan ini apa nih? English Club kan namanya. Nah, di sini English Club gitu. Kemudian harusnya ada deskripsi dulu. Deskripsi apa itu English Club dan sebagainya. Baru diantaranya adalah, sini nomor 1 adalah English Club. Kemudian di sampingnya bisa dilanjutkan, sini adalah alamatnya atau di bawahnya itu alamatnya, web address. Nah, setelah itu baru ini deskripsi. Nah, deskripsi, salah satu unsur deskripsi itu kan screenshot. Nah, jadi harusnya deskripsi dulu baru screenshot ya. Ini contoh yang lain coba. Yang ini ya, misalkan seperti ini juga sama ini dulu ya. Ini kewajaran saja ya. Jadi kalau kita tiba-tiba screenshot itu tidak kita menjadi apa ini maksudnya gitu kan. Tapi kalau seandainya ini didahului oleh ini dulu description, misalkan English Club, bla 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 seperti ini, kontennya apa saja, itu harusnya dijelaskan kontennya bukan cuma education, maksudnya adalah misalnya English Club ini isinya apa aja materinya itu. Jadi tidak mungkin cuma education secara umum gitu aja. So kamu harus bukan bahasa, cantumkan beberapa materi ya, bahkan kalau bisa semua, tapi kalau materi misalkan ya English Club itu terdiri dari misalkan materinya komprehensif atau integrated skill, misalkan ada listening, ada reading, ada dan sebagainya. Tetapi kamu pilih ini sebagai resource for speaking, misalkan seperti itu. Jadi lebih lengkap lagi. Kemudian why-nya, why ini harusnya ya terlalu ini gimana ya? Mana dia? Kalau ini 1 berarti subheading berikutnya adalah half bracket ya, setengah kurung gitu kan. Setengah kurung apa? Description, kamu deskripsikan. B apa? Misalkan kontennya itu tentang apa? C tentang reason, bukan why. Why itu kan saya menjelaskannya why gitu, tapi harusnya headingnya adalah the reason. So, the reason why this web resource is good for learning and teaching in speaking is really helpful. Nah, enggak bisa. Justru yang dijelaskan kenapa helpful kan gitu. Improve the speaking. Jadi tidak bisa mengatakan why this resource is good because this resource is helpful. Orang kan bertanya lagi, why it is helpful gitu kan. Nah, misalkan di speaking, this resource is good for speaking karena di dalamnya misalkan it contains step by step bagaimana belajar speaking, atau ini terdiri dari tips-tips bagaimana kita mengucapkan vocabulary yang ini, atau tips banyak mengandung tips-tips tentang bagaimana how to improve speaking, atau misalkan dia memiliki materi berbagai macam dialog misalkan dari segala situasi dan sebagainya. Nah, kayak gitu. Jadi bisa jelas kenapa kita ngambil ini, so why it is. Ya. Itu ya contoh. Kemudian Olivia tadi ya. Ini mudah-mudahan juga sudah ini ya, sudah didahului oleh yang lain. Maksudnya di file yang berbeda. Tapi sebelum saya lupa, saya mintanya sebenarnya jangan dipisah. Jadi Anda harus memiliki hanya satu file. Nah, gitu. File misalkan ini Olivia Mulia Hartati ya. Jadi ini namanya sudah betul, nama filenya Olivia Mulia Hartati. Kemudian progress 2 sudah benar. Nah, file ini harusnya berisi dari progres pertama.
Gitu. Progres pertama, kemudian nanti progres ketiga, misalkan minggu ini, isinya tinggal ditambah di paling bawah. Gitu. Nanti sampai kepada progres terakhir, saya akan hanya ngambil file terakhir. Katakanlah misalkan Olivia Mulyahartati underscore final. Nah, gitu misalkan. Jadi saya cuma final aja. Jadi tidak ngumpulin satu-satu filenya. Nanti kesulitan nanti saya. Dan saya juga tidak bisa mengukur progresnya kalau dipisahkan filenya. So once again, I want you to compile from the first category, listening, and after that reading, speaking, and after that reading, and after that writing, and after that application, and then after that video resources. Jadi dalam in one file. Cuman filenya diganti-ganti namanya aja, ya. Namanya khususnya yang bagian terakhir progres keberapa gitu. So it's easy for me. Kemudian ada yang bertanya ke saya, bagaimana Pak kalau seandainya ada teman saya katanya sudah selesai ngerjakannya. Ya tidak perlu pakai progres 2, 3 lagi. Misalkan Olivia Mulyahartati underscore final. Selesai. Yang jelas you have to let me know. Tell me. WhatsApp me or just tell in the group that, for example, I have completed my report, for example, like that. Jadi saya akan langsung cek. Ngeceknya betul nggak? Udah selesai itu kok cepat amat gitu. Gimana kualitasnya dan sebagainya akan saya kasih sedikit mungkin feedback. Nah, seperti itu. Ya, lagi yang ini oke. Nah, ini kan yang saya maksud tadi udah oke. Cuman headingnya belum benar kan. Ini kalau reading harusnya C gitu kan. Reading resources. Nah, gitu nomor 1. Nggak perlu lagi name, nggak perlu lagi kan English reading skill gitu aja. Dalam kurung di sini adalah nih websitenya di sini. Kemudian description-nya barulah kontennya apa saja. Nah, the more you give the explanation is better, the better. And also this one. Ini urutannya sudah benar ya. Cuman tadi itu formatnya masih kurang bagus ya, diperbaiki lagi terutama headingnya ya. Mungkin saya harus kasih contoh kali ya. Alright, wait a minute. Sekarang kita ganti. Saya kasih contoh ya. Bisa lihat ini nggak file saya untitled nih. Susah juga nih saya nggak bisa lihat. Wait a minute. Mana deh? Saya mau lihat ya. Oke, kelihatan ya. Misalkan begini ya. Jadi heading pertama itu adalah tadi kan speaking, listening. Jadi begini. Jadi listening resources, gitu. Kemudian di bawahnya ya sini adalah satu apa tadi kan, misalkan English Club, gitu. English Club dalam kurung web address ini nih. Kayak gitu ya. Di bawahnya baru description. Description. Kalau description mau dikasih
subheading juga boleh begini. Kalaupun tidak, boleh seperti kalian tadi, cuman dot gitu boleh. Tapi lebih bagus begini kan. Mungkin dikasih highlight kah, bisa bold, bisa italics. Ya, italics. Description-nya apa, terserah Anda ya untuk ininya. Kemudian misalkan B-nya apa, konten kan. Sorry. Konten. Kemudian C-nya adalah apa nih, the reason. Ya. Sorry, ini harusnya tidak capital. Ya. A, B, C. Nah, mungkin kronologi, maksudnya structure-nya seperti ini ya. The structure of the report. Dan selanjutnya ya. Jadi Anda bisa supaya rapi. Namanya ini adalah kan ini seperti makalah gitu. Kalian membuat sebuah reports, melaporkan sebuah pekerjaan dalam sebuah report. Jadi harus formatnya harus formal. Jadi jangan terlalu banyak variasi. Dan ini memang tidak sejelas kan karena ini adalah aturan umum ya untuk kita yang kuliah. Ada tugas, jadi tugasnya apalagi dalam bentuk laporan itu harus mengikuti tata format tulisan ilmiah yang standar gitulah. Nah, something like this ya. Nah, tentunya di bagian awal seperti yang dikatakan tadi adalah cover. Di covernya, kemudian identitas ya. Identitas diri seperti itu, standar lah ya. Nah, you have to follow like this ya. Listening resources, B-nya speaking resources, C-nya dan selanjutnya seperti itu yang sudah saya inikan. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya, Rifda ini. Reading juga ya, mudah-mudahan sudah ada bagian sebelumnya ya. Ya seperti ini, reading nomor 1 ini sudah oke. Cuman terlalu singkat menurut saya ya. Semuanya ini very quick, very short explanation. Nah, padahal sebenarnya banyak hal yang bisa Anda sampaikan. Tapi ini kronologinya sudah bagus ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. It's already good ya. So you just keep going and I hope that you can improve the description and also the reason why ya. Why this is good for reading ya, reading resource. Oke. Nah, ini masih sangat umum Eka ya, belum ada progres yang berarti nih, masih sangat ini baru satu, belum ada ininya ya. So I hope with the good progress later ya. Ini masih sangat sedikit progresnya. Eka Ranti ya. Kemudian selanjutnya Angela Amalia, cek. It look good already ya. Kita mulai listening ini akan storyline, sekali ini description, content, kemudian why. I think that's very good example ya for you. Web resources for listening. Ya. Nanti cuman filenya tidak usah dipisah untuk section berikutnya. Ini kan sudah listening, nanti dilanjutkan dengan bagaimana nanti misalkan size-nya terlalu besar ya, kita lihat nanti ya. Hopefully that's the size of your file will not matter ya. Masih acceptable size lah mudah-mudahan. Mungkin agak besar karena ada picture kan, ada ada screen capture-nya, jadi agak besar biasanya filenya itu. Sekali lagi Angela Amalia is good example ya for the format of the report ya.
kita lanjutkan. Ini siapa nih? Stefani Indrayani. Nah, ini sepertinya tidak mengikuti aturan instruksi yang sudah saya kasihkan ke Anda. Ya. So I want you, so once again, please, Angela Amalia nanti tolong dilihat ya. Ini pertemuannya saya rekam, tapi mudah-mudahan nanti bisa diproses ya. So, tidak masalah karena saya menggunakan third party application. Mudah-mudahan tidak masalah. So sekali lagi Stefani Indrayani, so please fix this. Ini belum sama sekali ya. Ini ratingnya maksudnya apa nih? Siapa yang mau bikin rating? Do you rate yourself atau ini ngambil dari tempat lain? Yang jelas saya tidak perlu rating ya. Yang penting adalah sesuai dengan instruksi yang sudah saya sampaikan di video tentang proyek ini. Kemudian Andin Sapa Rahmadina. Oke, this it also look good ya. Cuman mana the reasonnya ini ya. You need to improve it. Segi formatnya sudah bagus ya. Seperti inilah yang saya kehendaki ya. Ini apa? VOA ya. Hello ya. Dari beberapa contoh ini harapan saya Anda sudah harusnya mengerti apa yang harus dilakukan ya, seperti apa yang benar-benar diharapkan ya Anda bisa melakukannya. Saya kira itu ya untuk overview. Saya sekali lagi tidak bisa membuka seluruhnya karena saya kira kesalahan typical things that I want to show you and also to tell you is already here. Jadi silakan aja nanti kalau misalkan ada pertanyaan silakan untuk ditanyakan di sini sehingga kita maksudnya saya yakin bahwa Anda sudah tahu apa yang saya inginkan dan saya target supaya bisa untuk melanjutkan project Anda. Gimana, ada pertanyaan before we close the meeting? Do you have any questions? Are you clear with the target? Ya, Andin, silakan. Untuk pembuat aplikasi dan web resources-nya itu dicantumkan atau gimana maksudnya? Usah, Sir? Bagian yang aplikasi. Bagian pertanyaanku itu dicantumkan atau tidak, Sir? Untuk penciptanya. Iya, sama. Pokoknya semaksimal mungkin. Kalau aplikasi bisa orang, ya, bisa perusahaan biasanya, ya, di owner. Kalau memang, tapi tidak mungkin kan tidak ada ownernya, atau mungkin karena susah nyarinya tidak ada tercantum situ ya tidak mengapa. Pokoknya kita ingin, tujuannya kenapa kita perlu owner, kita ingin tahu bahwa aplikasi itu dikembangkan oleh siapa. Ya. Karena aplikasi yang bagus itu sebenarnya dikembangkan oleh guru. Cuman biasanya guru itu kurang canggih IT-nya sehingga dari segi teknisnya dia kurang. Nah, ada aplikasi yang dikembangkan oleh perusahaan game misalkan. Nah, itu biasanya yang ditarget adalah benar-benar untuk play-nya. Jadi unsur education-nya tidak terlalu diperhatikan. Biasanya seperti itu. So that's why the owner of the application is needed. We need the information about the application. Nah, ada juga yang bertanya tentang application, apakah kita harus mencantumkan web address-nya atau alamat aplikasinya? Yes. If possible, you have to provide the web address if possible. You have to try to find the web address. Kalaupun misalkan tidak ada, ya mau tidak mau hanya mungkin nama daripada aplikasi tersebut.
Cuman biasanya kalau nama itu tidak mesti gampang mencarinya. Misalkan kalau disebutlah katakanlah grammar for for beginners misalkan gitu nama aplikasinya misalkan seperti itu. Itu kalau kita di search di Play Store ataupun di Apple Store dan sebagainya, App Store, itu biasanya tidak mesti kita menemukan aplikasi yang dimaksud. Nah, makanya itu yang perlunya you try to provide clickable link or web address so then I can trace ya your application. Nah, seperti itu. Gimana Andi? Is it clear? Yes, sir. Thank you so much, sir. Okay, you're welcome. Alright, ada yang lain? Apakah yang if possible ini juga berlaku dengan yang pertanyaanku itu tadi, Sir? Misalnya Ya, di Descartes, suatu silakan. channel YouTube misalnya kita nemuin misalnya English with misalnya namanya gitu, tapi kita nggak tahu nih nama lengkapnya siapa atau dia ini latar belakangnya apa sih gitu. Gimana, Sir? Misalnya kita nemuin misalnya English with misalnya namanya gitu, tapi kita nggak tahu nih nama lengkapnya siapa atau dia ini latar belakangnya apa sih gitu. Gimana, Sir? Ya, ya pokoknya informasi semaksimal yang Anda bisa carilah di situ. Karena memang ada juga YouTube channel yang anonymous dalam arti dia tidak terlalu reveal yang punya. Cuman biasanya kalau the serious YouTuber dia tidak akan menyembunyikan identitasnya. Ya. Nah sebenarnya itu yang mau kita cari, jangan cari resource yang sebenarnya tidak terlalu resmi. Karena ini kan kita sedang belajar mencari informasi materi yang formal sebenarnya ya, tidak terlalu personal ya. Nah biasanya kalau yang susah dicari informasinya tentang the owner of the channel, biasanya itu orangnya tidak terlalu formal gitu. Nah harusnya mereka yang membangun channel pastilah dia terus mengembangkan dan mempromosikan. Salah satu cara mempromosikan channel itu adalah to reveal the owner. Ya. Contoh misalkan ya katakanlah saya sekarang kan punya channel, tapi karena channel itu tidak memang untuk resource for learning, hanya limited viewers allowed, ya memang saya tidak reveal the purpose of this channel, who I am dan sebagainya, tidak ada keterangan situ sama sekali. Nah harusnya resource seperti itu tidak menjadi pilihan gitu maksud saya. Jadi kalau misalkan channel saya itu kan hanya untuk kepentingan saya mengajar seperti ini, ya kan. Target viewernya tidak saya target. Mungkin satu rekaman, satu video 3-4 orang aja sudah cukup karena targetnya memang cuma 3-4 orang. So not really for public. Walaupun misalkan orang lain boleh saja melihatnya, tapi that's not the purpose of the channel. Nah, tentunya Anda tidak memilih channel seperti itu maksud saya. So, you have to find the good channel, the really public access, and the convincing owner. Ya kalau ownernya itu benar-benar orang di bidang bahasa Inggris, pengajaran bahasa Inggris, atau di bidang media dan sebagainya. So then you need to subscribe to such kind of channel. Nah, gitu ya. Jadi itu juga salah satu penilaian saya nanti, ngapain sih kok channel yang nggak jelas juga jadi pilihan gitu seperti itu. Kecuali extremely good ya, is a different story. Saya kira itu Descartes. Do I answer your question? Yes, sir. Thank you. Okay, welcome. Okay. Ada lain yang mau ditanyakan? Oke, kalau memang sudah tidak ada, nah kita sebentar lagi ini sudah harusnya sudah pertemuan ke-12 ya.
12 meeting. So artinya kita tinggal 3 atau 4 meeting lagi. Anda sudah harus complete ya your exploration and with good writing of your reports. Silakan dilihat lagi, dirapikan lagi, sekali lagi. Report itu hanya satu file, jangan dipisah-pisah antara 6 resources ya. Harusnya 6 resources itu hanya ada dalam satu file. Nah, nanti file resminya harus ada covernya, harus ada identitas, ada table of content. Nah, setelah itu barulah hasil daripada eksplorasi Anda. Nah, begitu nanti sudah selesai, Anda boleh selesai lebih awal, tidak mesti menunggu waktu paling terakhir. Misalkan minggu depan ada misalkan katakanlah Olivia misalkan sudah selesai, ya udah di-upload saja di link yang sama. Saya tidak mengubah linknya, tapi nama filenya diganti menjadi misalkan Olivia _final. Nah, seperti itu. Berarti itu that's the final version of your reports. I will check it out. I will check it, and I will let you know if your work still need to be fixed and so on like that. Nah, setelah itu tetap selanjutnya saya minta untuk membuat presentasi ya, presentasi video, recorded video presentation. Saya tidak perlu dijelaskan lagi, silakan didengarkan sekali lagi video penjelasannya apa yang Anda harus lakukan ketika presentasi tersebut. Nah, saya kira itu ya yang a quick overview. I hope that it will help you to look at your progress ya. Semoga tadi yang sudah melihat contoh-contoh yang salah, contoh-contoh yang benar, contoh-contoh yang mungkin lebih di expected ya, dan rejected tadi sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan itu bisa diikuti berikutnya. Jangan sampai Anda salah melakukannya gitu, atau di luar target yang sudah kita sepakati. Ya, paling tidak yang sudah saya sampaikan dalam perkuliahan ini. Alright, I think that's it for today's meeting. Yes, I wish you luck and good progress with your study. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera semuanya.